ditebus oleh Yesus. Tapi Itu kan pengakuan Anda tadi mengatakan Anda masih mempunyai dosa. Ini terjadi kontradiksi antara pernyataan awal dengan kenyataan yang Anda miliki sekarang. jadi maksud Semua dosa ditanggung Yesus di tiang salib. Itu baru sinkron. Harus ada yang dirubah. jadi dikasih Anda yang mau koma gitu. berubah, Anda yang mau berubah atau statement yang awal mau dirubah begitu. Baru masuk akal. Tapi Alkitab saya nggak bilang begitu, Pak. Efesus 1:7 bilang semua dosa ditebus. Nggak ada dikoma-komain, Pak. Dosa yang begini, dosa yang begitu, nggak ada, Pak. Semua dosa. Gitu loh. Kalau semua dosa ditebus, dosa perbuatan Sambo menghilangkan nyawa anak buahnya, artinya ditebus juga oleh Yesus. Emang Betul. ditebus. Hah? Emang Mantap. ditebus, Pak. Oh, berarti Sambo, Sambo sekarang, Bang. jadi Sambo sekarang nggak punya dosa. Pak, kalau Sambo itu hari ini dia bilang, ampun Tuhan, aku menerima Engkau hidup. Aku tinggalkan dosa, aku terima lagu. Siapa yang bilang dia masuk neraka? Saya nggak berani bilang dia masuk neraka, Pak. Itu salah saya nanti, Pak. Jadi setiap perbuatan Kristen selalu ditebus oleh Yesus di tiang salib ya. Sepanjang dia membuka hati menerima Yesus bertobat, Oh, masih ada syaratnya Pak. lagi. Masih ada syarat. Ya, makanya Pak Bapak tadi dari awal nggak copy apa yang saya sampaikan. Bersyarat lagi dong kalau begitu. Bukan bersyarat, Pak. Percaya bukan sama seperti pertanyaan awal Bapak tadi. Berarti semua orang Kristen tuh ada yang neraka, ada yang di Naikin surga. Pak Nelson dong, Mbak Esti. Pak Nelson naik. Hah? Ini kan udah naik, Pak. Bukan ada, wah neplos, oh Nelson lagi. Oh, Neplos. mau cari mau makan Bapak? Enggak, neplos ini teman saya mau naik. Ah, itulah kan. Mana nanti kayak di grup lain aku dikeroyok rame-rame. Kagak, siapa yang dikeroyok? Enggak ada keroyok-keroyok sini. Bro. Jadi gini ya, Soalnya kembali ke kemarin topik itu, ya. Pak. Sampai Nggak jam usah 6 baca. pagi saya, Pak, dikeroyok, Pak. Enggak usah bawa kemarin. Iya. Ah. Siap. Kita kembali ke topik ya, Bro Nelson. Anda tadi mengatakan Boleh, silakan. bahwa Sambo itu dosanya enggak ada atas membunuh anak buahnya. Karena Sambo percaya Yesus menebus dosa semuanya tanpa kecuali kan Betul. begitu ya. Pertanyaan Betul, Pak. sekarang, apakah Kristen di muka bumi ini semuanya tidak berdosa atau ada yang berdosa? Banyak berdosa lah. Kalau banyak Masa berdosa, artinya tidak semua dosa ditebus Yesus. Pak, saya bacakan, Pak. Coba dengerin ya, Pak ya. Ini salah satu aja ayat nih. Masih nggak Gimana sih nggak ini anak mesti ini? masih Iya, nggak iya, mesti kita mesti bahas iya, iya. ayat ya kan. Tapi saya baca deh biar Bapak dengerin. 1 Yohanes 1 ayat 7 ya, Pak ya. Iya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maksudnya terang dalam Yesus loh, Pak. Bukan terangnya pakai lampu Philip, Pak ya. Tetapi jika saya Nelson ini, Pak, dan semua orang di bumi ini hidup artinya, Pak, dalam perkataan saya, dalam pikiran saya, dalam tindakan saya, di dalam terang. Terang itu Yesus. Ya, Pak ya, hidup dan terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Enggak ada, Pak, itu. Daripada sebagian dosa, Pak. Daripada segala dosa. Artinya ini, Pak, jangan diamputasi, Pak. Dosa apa. Segala dosa, titik. Gitu, Pak. Oke, baik. Gantian ya. Saya Boleh. kasih analogi dulu deh, Pak Nelson. Boleh, Pak. Kalau silakan. Anda punya utang misalnya di Pegadaian 100 juta, Ya. Anda sudah menebusnya utang Anda itu, apakah Anda masih punya utang? Masih. Kalau di Pegadaian ya enggak lagi lah, udah lunas. Enggak lagi. Baik. Kalau Yesus sudah menebus semua dosa Anda di tiang salib, apakah Anda masih punya dosa? Ya. Ya, bukan maksudnya memang gak punya dosa lagi. Gimana sih Dengar lu? dulu, Pak. Aduh, Ya, ya. Bapak ini pertanyaan menjebak. Karena Bapak menggunakan analogi pengertian manusiawi untuk menerjemahkan Alkitab saya, nggak akan ketemu jawabannya, Pak.
Ya Pak ya. Analoginya gimana Bang yang benar Bang? Coba Bang. Saya kasih Alkitab saya bilang begini. Jadi walaupun dia percaya Yesus, kalau dia nggak hidup sungguh-sungguh tadi seperti di awal saya bilang, percaya, setia, pegang firman-Nya sampai dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang kedua kali, baru dia selamat. Kalau waktu hidup ini dia main-main dengan dosa, walaupun dia saya percaya Yesus, tapi dia tetap melakukan dosa, nggak ada ceritanya surga Pak, neraka menanti, gitu loh. Tadi dari awal Anda mengatakan semua dosa Mm-mm. tanpa kecuali ditebus Yesus secara sempurna di tiang salib. Mm. Kalau semua itu tanpa kecuali dosa apapun itu, Iya. gitu ya. Saya kasih analogi ke Anda. Semua utang Anda sudah Anda tebus atau ditebuskan oleh orang lain, artinya Anda sudah tidak punya utang lagi. Mm. Artinya adalah, apakah Anda masih punya dosa hari ini? Sedangkan Yesus sudah menebusnya di tiang salib. Anda masih punya dosa atau tidak? Gini Pak, Udah. saya paham. Dan ajaran inilah yang sekarang berkembang di salah satu negara Pak, yang bilang begini, Yesus sudah menebus dosa kita. Yuk kita sekarang berpesta seks boleh, karena ditebus. Pak, saya baca firman-Nya Pak, Filipi 2:12. Karena itu sudah lakukan terkasih, ya. Maksudnya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu intinya Pak, ya. Karena Pak itu, Nelson, Pak ya. Nelson, saya sebenarnya itu ingin ketawa, tapi saya lupa cara ketawanya. Jadi mohon maaf ya, saya lupa loh. Ini sederhana loh Bang. Boleh Pak, nggak apa-apa ketawa, asal ketawanya kan Bang sehat Andi, Pak. izin dikit, Saya Bang Andi. mewakilkan aja Bang Andi. Boleh, Bang Andi kok. saya wakilkan ketawanya ya, boleh? Boleh, Boleh, hahaha. Astaga. Bang Andi dikit Bang Andi. Iya, Kalau nggak gini lah, kalau nggak gini. Sepakat dulu kita Pak Bandi, ketawa dulu kita sama-sama. Iya. Pak, nggak usah tegang-tegang lah Pak. Bang, Aduh. Bang Nelson tadi menarik Ya, sih siap, ya, bro. kata Siap. pertama dari Bang Andi kan ya, bahwa Gimana? bahwa kata perkataan Bang Nelson kan tadi menanggapi apa perkataan Bang Andi, bahwa dalam keselamatan Kristen itu berbeda dengan Islam, ya kan? Betul. Tadi Bang Andi menjelaskan itu dengan rahmat Tuhan, untuk mendapatkan rahmatnya itu seperti apa? Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Oh, Oke, takwa, tapi takwa. itu pasti akan selamat kan? Betul. Nah, caranya untuk mendapatkan untuk memegang firman itu seperti apa gitu? Oke, saya jawab Pak. Nah, Jadi cara memegang firman keselamatan seperti apa? Saya kasih Bapak analogi. Misalnya gini nih, Pak. Bapak siapa namanya Pak? ya, M3 aja M3. Ya, ini nama Bapak pun nggak ada namanya sini. Ini M3 Namanya itu official. nama aslinya Sarwoto. Pak Sarwoto, misalnya gini Pak Sarwoto. Pak Sarwoto, saya Oke, kasih lanjut. Bapak, saya kasih Pak Sarwoto tiket nonton Pak, tiket nonton di 21. Film apa lah yang paling keren gitu Pak. Tapi Pak film itu ditayangkan itu Pak bulan depan, misalnya gitu. Pak, ini sama pertanyaan Bapak, gimana caranya menjaga keselamatan ini? Caranya tiket Bapak tadi Pak, jangan sampai masuk di baju, kena cuci sama ibu, koyak, akhirnya Bapak nggak bisa nonton. Kan gitu Pak. Jadi bagaimana cara menjaga rahmat tadi, menjaga janji Tuhan tadi supaya kita tetap selamat? Pak, makanya orang Kristen itu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia harus pegang janji Tuhan. Kalau dia hidup dalam dosa Pak, nggak ada cerita Pak. Artinya dia punya persekutuan, punya hubungan dengan Bapak secara pribadi, baik secara korporat Pak. Itulah menjaganya Pak. Gitu loh. Bukan dengan yang misalnya nih kita beramal, kasih sedekah, bukan saya bilang sedekah itu dosa, tapi itu nggak bagian dari menjaga keselamatan tersebut Pak. Paham ya Pak ya? Nah, gini, untuk mendekati dan mencari hubungan itu seperti apa? Oke. Banyak Pak. Tentu setiap hari kita baca firman, beribadah, pujian penyembahan. Itu mentaati perintahnya nggak, bukan termasuk nggak Bang, mentaati perintahnya? Ya termasuk dong. Karena sebenarnya gini Pak. Saya kasih tahu Pak. Kalau kita mau mengerjakan firman, ya Pak ya, dengan metode kita sebagai manusia biasa, dengan strategi kita saja, kita akan gagal. Kita akan gagal dan gagal lagi. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, kita tundukkan kepada Kristus, Dialah yang memampukan saya Pak untuk berjalan dalam kebenaran firman-Nya.
Jadi nggak cukup Pak hanya dengan strategi-strategi saya Pak. Saya mesti Pak angkat tangan saya. Saya bilang Tuhan Yesus tolong tuntun pimpin saya hari ini, Romo pimpin saya supaya saya bisa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Jadi nggak cukup Pak saya hanya bilang dengan cara saya saja dalam rangka menjaga keselamatan ini saya akan gagal Pak. Maka dari itu kenapa banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, jatuh lagi. Hari Minggu dia di gereja minta ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Hari Selasa bikin dosa lagi, Rabu bikin dosa lagi, hari Minggu balik lagi ampun Tuhan, nangis. Begitulah terus sampai dipanggil Tuhan, nggak ada keselamatan Pak. Ya iya kan sama. Tadi kenapa Bang Nelson bilang beda? Di dalam Islam itu menjelaskan untuk mendapatkan rahmat, ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya gimana? Itu untuk mendapatkan rahmat itu adalah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti apa larangannya? Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh. Itu menjauhi larangan. Seperti apalah perintahnya? Menyembah Tuhan selain Allah, dilarang menyembah. Oke? Ya Dan kalau tidak larangannya Pak, menyekutukan. semua yang bertentangan dengan firman itu larangannya Pak. Yang ada di Alkitab bahkan yang nggak ada di Alkitab. Dilarang narkoba nggak ada di Alkitab. Itu Iya dilarang, semuanya. Pak. Saya potong nih Pak. Ini coba ini seperti saya potong ya Pak ya biar kita enak di diskusi nih. Kalau kita bilang ini orang Kristen aja kah yang suka menghujat atau orang Islam yang suka menghujat. Coba kita baca nih komen ini misteri Krisokola. Kira-kira ini Cuma siapa nih? personal Bang. Enggak maksud saya. Tadi kan saya kembali ke awal dibilang ini sebenarnya yang menghujat ini siapa? Coba tanya yang hujat siapa yang hujat ini? Ini kayak coba Nggak dibaca tahu, nih. orang lah itu biarin aja. Kalau saya sering dihujat saya biarin aja. Nah, ini kayak gini perlu sekolahin ini mulutnya biar dia tahu mana yang benar mana enggak gitu loh. Jangan Gitu. dibaca Ya, komen Bang Nelson, Bang Nelson, nggak usah Netizen selalu digubris, benar. tapping itu nggak usah digubris. Sekarang kita fokus ke pembahasan kita aja, gitu. Baiklah, kalau Nggak usah begitu. digubris, Bang. Namanya netizen. Netizen selalu benar kok, ya kan? Iya. Orang bener aja bisa Ketika jadi mereka salah, disuruh lagi orang naik ke salah. atas ke sini untuk diskusi, mereka belum tentu paham. Nggak mau dia. Nah, jadi oke. Ya, Baiklah kalau begitu. buktinya mereka nggak ngirim permintaan loh. Ya udah, Bang Nelson lanjut aja lagi. Ya makanya gimana itu Bang, ya kan? Masa mempercaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu udah tok kan mungkin kan? Heeh. Tadi kan pernyataan dari Bang Nelson kan bukan hanya tok seperti itu, tapi harus memegang firman-Nya seperti apa kayak. Saya pikir sama aja Bang sama di konsep di Islam Bang. Itu nggak ada perbedaan sebenarnya, cuma salah mentafsirkan aja, mengeksegesinya. Itu. Di kesalahan mengeksegesi saja Pak ya. Baiklah kalau begitu. Iya kan kelar udah cepat tuh. Bang Andi cepat tuh Bang Andi udah ngerti. Muter-muter Bang Nelson, saya mau nanya. Bang Boleh Nelson, saya silakan mau Mbak. nanya. Boleh. Mbak Nora, boleh lah. Lu udah mencabutnya enak kan? Oh begini, Bang. Iya. Pada waktu Abang bilang, oh bukan berarti orang Kristen itu tidak melakukan dosa, dosa lagi hari Minggu, melakukan dosa lagi. Tuhan ampuni. Oke. Sekarang saya mau nanya begini, kenapa pada waktu memang karya Tuhan itu, karya Allah untuk mengutus Yesus itu untuk menjadi penebus dosa, kan begitu ya? Iya. Sistematiknya kan seperti itu ya. Iya, benar. Itu kenapa nggak membuat satu perjanjian gitu loh? Saya akan mengirimkan satu orang untuk menjadi penebus. Nah, tetapi kalian janji ya jangan membuat kesalahan lagi. Kenapa nggak membuat satu perjanjian seperti itu? Kenapa? Maksudnya begini. Apakah Allah yakin setelah penebusan ini tidak akan ada dosa-dosa selanjutnya? Apakah Allah yakin setelah diberikan Yesus tetap tidak akan ada lagi pelanggaran gitu? Jadi gini. Karena gini, tunggu dulu. Bang Nelson kan tadi saya dengar sedikit membilangkan bahwa sebenarnya sudah capek dengan penebusan berupa binatang. Iya, betul. Udah capek, udah muak. Akhirnya penebusannya ini berupa darah manusia. Itu berarti sungguh besar gitu, penebusan itu sungguh mengerikan. Betul. Karena ini adalah nyawa manusia taruhannya. Kenapa di situ Allah sendiri juga tidak membuat satu perjanjian? Saya akan menerima penebus ini. Itu kan sebenarnya perjanjian Allah dengan manusia itu ya, penebusan manusia ini ya. Benar kan? Iya. Nah, meyakinkan bahwa tidak akan terjadi lagi dosa-dosa selanjutnya. Masalahnya belum ada notaris Mbak Nora. Maksudnya kalau diturunkan penebus ini jangan lagi ada pelanggaran gitu. Karena terlalu mahal penebusan itu. Jadi gini Mbak. Iyalah, karena sia-sia nanti.
Jadi gini Mbak, itulah kerennya Tuhannya orang Kristen itu Mbak. Dia itu sifatnya nggak maksa. Jadi diberikan Yesus sebagai juru selamat, walaupun diturunkan ke bumi, kalau orang Kristen itu dia nggak mau terima, sama seperti Yahudi kan Mbak kan. Kan Yesus lahir tuh di Bethlehem kan begitu kan. Di kampungnya kan begitu kan. Tapi orang Yahudi sendiri nggak menerima dia, malah menolak dia, malah nyalibkan dia. Apakah Tuhan maksa? Enggak. Jadi kalau ditanya, loh kenapa nggak dibuat satu perjanjian karena ini terlalu mahal? Di kita ini, di Kristen itu Mbak, diberikan namanya kehendak bebas, free will. Gitu loh. Nggak dipaksa gitu loh Mbak. Nggak dipaksa gitu loh. Jadi boleh orang diturunkan Yesus, lu terima jadi Kristen hidup sungguh-sungguh. Kalau kau sungguh-sungguh ya kau terima upahmu. Kalau kau nggak sungguh-sungguh juga nggak masalah. Nggak akan dipaksa gitu loh Mbak. Nggak diharuskan begini. Nggak, itu pilihan Anda. It's your choice. Gitu loh. Gimana kira-kira Mbak? Mana Gimana suaranya, lah? Mbak? Berarti penebusan yang sepertinya kayak main-main loh, Bang. Bukan main-main loh. Justru ini sangat serius. Justru ini sangat serius. Susah saya memberikan analoginya kepada Mbak sendiri gitu loh. Karena memang hanya dengan ketika orang Kristen itu menerima Yesus, dia bisa dimerdekakan. Sama seperti yang tertulis Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau misalnya orang itu nggak mau merdeka, udah turun Yesus, ya terserah juga nggak apa-apa. Karena nyata-nyata hari ini Mbak, saya kasih tahu. Jangan gara-gara kita lihat orang itu rajin ke gereja, rajin melayani, rajin ini. Ternyata pekerjaannya tanda kutip. Saya yakin Mbak dan kawan-kawan sini banyak tahu lah ya kan. Apakah itu mereka menandakan hidup dalam firman Tuhan? Enggak. Nanti Tuhan akan nyatakan kebenaran yang mana, bahwasannya yang bersangkutan apakah dia benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak gitu loh. Jadi jangan kita terkecoh. Bukan berarti kalau dia udah Kristen dia udah pasti selamat. Ntar dulu bos, kalau dia nggak pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak akan selamat dia. Gitu loh kira-kira jawaban saya. Gimana kira-kira Mbak Nora? Menjawab kah atau kurang? Kayak masih bingung ketengok. Bisa nggak Tuhan itu tanpa ada pengorbanan anak manusia itu bisa mengampuni gak? Gimana Pak? Ya tanpa adanya ada pengorbanan anak manusia itu Tuhan itu bisa mengampuni secara langsung nggak? Gini loh Pak, namanya Tuhan. Ini kita bicara ke belakang Pak ya, sebelum Yesus lahir ya Pak ya. Pak, kalau Tuhan mau menyelamatkan, mau mengampuni, mau apa ya bisa aja lah Pak. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Gimana nih Pak? Cuman konsep kekristenan itu tidak seperti yang Bapak pikirkan. Maksudnya gak usah lah pakai acara Yesus turun. Kan bisa Tuhan menyelamatkan manusia tanpa ada pengorbanan darah. Ya bisa-bisa saja. Tetapi konsep keselamatan yang dibuat oleh Tuhan, yang dipercaya oleh orang Kristen, seperti itu Pak. Gitu loh. Diturunkan anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:16 seperti itu Pak. Ya. Kenanya ke doktrin berarti Bang ya? Ya bukan ke doktrin sih. Kalau dibilang doktrin enggak Pak. Itu ayat-ayat Alkitab Pak. Saya nggak ada bahas doktrin saya dari tadi Pak. Nggak ada loh. Kan menurut ajaran. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya Bang. Betul. Saya baca Alkitab doang loh Pak. Saya nggak ada bahas doktrin loh Pak. Kalau saya bahas doktrin pusing Bapak nanti Pak. Oke. Terus ayat mana yang mengatakan bahwa Allah itu mengirimkan anaknya itu, mengaruniakan anak yang tunggal untuk disalibkan? Maksudnya? Karena begitu besarnya ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap jaringanku jelek. Udah Udah bagus. nih. Kok ada yang mau naik masalahnya makanya. Oke. Karena yang percaya kepadanya tidak binasa mulai hidup yang kekal. Saya tanya sekarang ayat mana yang mengatakan bahwa Allah itu mengirim aruniakan anaknya yang tunggal untuk disalib? Harus saya cari dulu ayatnya kalau begitu Mbak. Ayat banyak dan saya bukan orang yang menghafal ayat loh Mbak, beneran. Serius, tapi itu ada ayatnya. Ya, apa aja, masih menunggu kami. Ya. Tapi itu ada ayatnya bahwasannya oke. Yesus harus disalibkan gitu loh. Iya. Kami ada ayatnya ya. Bukankah si Paulus yang mengatakan? Paulus juga ada, tapi bukan Paulus yang menentukan. Paulus itu hidup di zaman Yesus loh Mbak. Bahkan sebelum Yesus lahir udah ada nubuat. Betul. Ayat mana yang mengatakan? Oh, berarti dibuka di perjanjian lama lagi dong. Di lama ada, di baru ada.
Gitu loh. Jadi bukan hanya Saya minta yang di baru aja, Bang. jangan nanti Saya dibilang minta yang seperti di baru aja, Bang. Yang di baru. Minta yang di baru. Yang di baru aja. Silakan. Saya tunggu dari iya. sekarang. Sebentar. Berarti harus saya cari dulu nih. Silakan, Bang. Nggak apa-apa. Masih ada waktu kok. Waduh. Jaringan saya pun error-error, gimana mencarinya, Mbak? OMG. Oh, MG. Sekarang gini, nanti Mbak gini aja. Karena Mbak kan pertanyaannya itu ayatnya mana bahwa Yesus harus disalibkan. Saya jabri deh Mbak Kendar. Saya kasih ayatnya sebanyak berapa biji yang Mbak mau. Boleh? Boleh Mbak ya? Biar lebih cepat Mbak ke diskusinya gitu loh. Jadi kita nggak habis waktu di hal yang seperti itu. Setuju nggak kira-kira Mbak? Ya kan? Bagus saya jawab pertanyaan yang lebih gampang, yang lebih Terserah simpel Anda, gitu. saya mengikuti. Gitu, boleh gitu loh. Jadi kita Iya. nggak habis waktu untuk menunggu. Lanjut, Bang Sidik. Ya silakan Pak Sidik. Apalagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Andi kemana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini saya dengar suara Bang Sidik loh. Cih. Dokter Andi kemana nih dokter Andi? Dia lagi makan. Oh lagi makan. Ini pembahasan apa sih? Tentang penyalipan Yesus. Begini, Bang. Ini berarti begini, Bang. Walaupun Yesus sudah disalib, tetapi tidak menjamin bahwa Kristen ini akan berbuat dosa apa tidak. Maksudnya gini, kenapa Allah tidak membuat jaminan? Kalau misalnya saya kasih anak saya yang tunggal ini untuk kalian salib, kalian jangan buat dosa lagi ya. Begitu loh, Bang, statementnya. Tapi tetap saja, kata Bang Nelson, tetap saja orang Kristen itu tetap berbuat dosa terus gitu. Berarti sia-sia penyalipan itu dong. Nggak ada sebenarnya penebusan dosa. Yesus mengajarkan jangan membunuh, jangan berzina. Jadi buat apa tuh penyaliban itu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa kan gitu? Padahal Yesus itu melarang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Begitu. Jadi untuk apa persaliban itu? Iya kan? Berarti di situ Yesus tidak mau disalib. Begitu. Berarti ada apa namanya? Ada apa ya? Bentar mau dibilang lagi dikata ini saya kena Bennett lagi, tadi kena Bennett akun 1. Berarti itu ada apa ya? Pembunuhan ya di situ kan gitu. Oh iya, the killer, Bang. Killer. Iya. Killer, Bang. Berbahasa Inggris aja, Bang. Kan gitu kan? Ya teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen, agama Kristen. Typing di bawah agamanya. Karena Lanjut, Yesus Bang tidak Sidi. mengajarkan tentang penebusan dosa atau penyaliban. Terus dia mengatakan sang pencipta apa namanya mengatakan bahwasanya persaliban itu untuk penebusan dosa. Di mana coba datanya? Padahal Yesus mengatakan gini ya di dalam Markus, bentar ya. Markus 10 nomor 9 apa? Ya. Ini di Markus 10 17 sampai 19 gitu kan. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Ya kan? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya kan? Engkau tentu mengetahui segala perintah Sang Pencipta ini. Segala perintah Allah kan gitu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3 ya kan? Yohanes 17 nomor 6. Yohanes 17 nomor 6 kan gini bunyinya ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Begitu sih. Jadi tidak ada penebusan dosa.
Terus yang lebih yang lebih lagi di mana Yesus misalnya di yang diajarkan oleh Paulus itu di Roma 5:12 13 kalau nggak salah ya. Tentang dosa dari Adam tuh. Nah, sementara coba cari di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam, dosa waris. Apalagi dia dia menyebut nama Adam aja, coba cari di mana. Jadi kalau keselamatan menurut Yesus ya, Yesaya 45:21, Yesaya 49:26, Yesaya 13 nomor 4. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada selain daripada akulah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub kan gitu. Hosea 13 nomor 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada Sang Pencipta. Begitu. Jadi tidak ada ya. Silakan. Dia Nelson tanggapin. Bang Nelson tanggapin Bang Apa yang Nelson. harus saya tanggapi, Mbak? Kalau misalnya Bapak nggak percaya Yesus itu datang untuk menebus, nggak saya paksa juga, Pak. Gitu loh. Kalau Bapak bilang tadi Yesus itu datang nggak menyelamatkan, ya saya nggak setuju gitu loh. Karena nggak ada ajaran seperti itu di Kristen. Yesus itu datang untuk bawa keselamatan gitu loh, Pak. Kalau kita baca dari perjanjian lama, perjanjian baru, Yesaya 44 ayat 2 bilang begini, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin dari segala dosamu, dan seterusnya. Di perjanjian baru juga ada. Jadi kalau Yesus nggak disalibkan untuk menyelamatkan dosa, ngapain dong dia datang kalau gitu? Ngapain dia dikorbanin, Pak? Nah, buat apa dia dikorbankan? Main-main aja dia gitu. Coba buat apa dia dikorbankan? Di mana Sang Pencipta itu meminta pengorbanan darah dan manusia? Silakan. Mana datanya gitu? Maksud Bapak data apa? Pengorbanan manusia itu mana coba? Maksudnya ayatnya bahwasanya Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Di mana Sang Pencipta itu meminta pengorbanan manusia dan darah manusia? Coba jelaskan. Alkitab memang menjelaskan demikian, Pak. Coba datanya mana? Data apa? Data Alkitabnya gitu. Iya, datanya mana? Harus Ayatnya pakai gitu. ayat-ayat juga gitu. Ya, terus kalian beriman kepada siapa? Pendeta kepada Allah atau yang hidup Bible? lah, Pak. Hah? Kepada Allah yang hidup lah, Pak. Iya, Allah yang hidup sekarang saya tanya, ada nggak ada Allah yang hidup sekarang? Sekarang ini? Ada dong. Mana? Bapak, saya tanya sekarang, Bapak ada nggak angin sekarang ini? Aduh, Bung nggak nyambung, Bung. Enggak, Nggak coba nyambung. gitu loh, Pak. Bapak Allah yang Yesus. hidup sekarang yang saya tanya, kamu berpedoman di mana? Kitab atau apa? Oh, ya Emang kitab kamu? lah, Pak. Makanya saya minta data kitab, gitu loh. Percaya Sang Ia Pencipta, akan tetapi yang melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Baca lagi, Pak. Ya, Ya, baca lagi. Iya, penyelamatan apa yang dimaksud Yesus? Penyelamatan itu. Menyelamatkan apa coba? Dari dosa. Mengikuti perintah-perintah dia. Apa yang diperintahkan? Yohanes 17 nomor 3, Markus 12, 28 29, Wahyu 22 nomor 9, Matius 4 nomor 10. Terus, Pak? Nah, itu. Jangan menyembah sembahannya kepada Sang Pencipta. Itu ajarannya. Gitu. Gak ada yang salah, Pak, dengan hal itu. Sekarang yang kalian salah itu apa? sekarang kalian menuhankan siapa? Oh gitu. Berarti maksud Bapak ini menuhankan Yesus gitu. Iya, di mana? Di dalam Yohanes 5:30 mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kehendak Dia ini coba kamu cari di mana datanya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus Yesus mengatakan kepada kekristenan sembahlah Yesus. Coba cari datanya. Gitu. Jadi gini, Pak, jangan salah paham, jangan gagal paham, Pak, memaknai mengartikan Yesus, ya Pak ya. Iya. Jangan salah memahami, Pak. Jadi Yesus itu kan, Pak, dia kan Tritunggal. Saya bukan mau bahas doktrin ya, Pak ya. Tapi saya mesti ngomongkan itu biar Bapak paham. Ya, Pak ya. Iya, Gitu loh. Tadi Bapak yang Bapak bacakan ayat tadi itu posisinya Yesus sebagai anak. Waktu dia ada di muka bumi ini 33,5 tahun lamanya, ya Pak ya.
Hmm. Jadi Oh, jangan jadi- salah mengerti. Oh jadi ini Tritunggal, Anda Tritunggal ya? Saya pun ajaran-ajaran Kristen ini banyak betul. Saya bukan ajaran Tritunggal, Empat Tunggal, Pak. Enggak saya, Pak. Saya bukan one only segala macam, enggak. Saya orang yang percaya Yesus titip jar jengkol, Pak, gitu loh. Katanya Jadi jangan tadi Tritunggal. Nah, pilih-pilih. setelah diminta data mana Bapak mengatakan sama Bala Yesus, ya kan? Coba. Tritunggal maksudnya Anda gimana? Coba Jadi gini, Pak, Tritunggal itu, Pak, kan kami mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya gitu, Pak ya. Allah Bapa, Allah Allah Anak, Anak, Allah Roh Kudus. Allah Pak, Roh satu, Kudus. tiga di dalam satu. Jadi gini, Pak, kalau kita mau hanya menggunakan logika kita saja gak sulit memang kita mencernanya, Pak ya. Contoh nih, Pak, ya Pak ya, saya nih Nelson ini, ya Pak ya. Kalau di rumah, Pak, Nelson ini Pak sebagai kepala keluarga, ya Pak ya. Kalau di kantor, saya ini sebagai pimpinan. Tapi kalau saya ada tadi saya pertama di rumah, kemudian di kantor. Kalau di rumah saya sebagai kepala keluarga, di kantor saya sebagai seorang, katakan saya pimpinan di kantor. Tapi kalau saya misalnya pergi ke tempat lain, misalnya nongkrong sama teman saya sebagai teman, Pak. Tapi orangnya adalah orang yang sama, Nelson juga itu, Pak. Di rumah saya sebagai ayah, di kantor saya sebagai leader. Ini adalah orang yang sama, Nelson juga itu, Pak. Di rumah saya sebagai ayah. Ini kenapa feedback, Pak ya? Saya sebagai leader. Imrus, limit aja dulu Imrus. Jadi kira-kira kalau kita mau bahas cara analoginya kan Pak, kan kira-kira gitu Pak, supaya kita jangan salah memahami Tritunggal itu gitu loh Pak. Jadi Tuhan kami itu bukan tiga gitu ya Pak ya. Jadi jangan salah memahami. Gimana dong Tapi Kristen Allah ini? Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Anak. Kudus. Betul Pak. Oke, Allah ini apa? Coba Anda referensikan Allah ini. Allah ini ya penguasa semuanya Pak. Semua berarti Allah Bapa penguasa, Allah Anak penguasa, Allah Roh Kudus penguasa. Penguasa tiga-tiga nih, gitu. Gini Pak. Gimana? Waktu sebelum Yesus lahir, ya Pak ya. Makanya kalau kita baca Alkitab, nggak ada kata Yesus sampai dengan kitab Matius lah katakannya Pak ya. Bahkan manggilnya Yahweh, Bapa. Sebutan Tuhan itu banyak Pak. Bukan cuma satu nama aja, banyak nama dia Pak. Namanya Tuhan yang suka-suka dia lah Pak. Mau bikin nama apa. Jadi Iya. semasa Nah, Yesus di bumi, dia posisinya sebagai Allah Anak. Bahkan sebagai manusia. Sekarang ini Pak, Yesus itu udah naik ke surga. Maka dia, Kisah Rasul 2 mencatat, dia memberikan rohnya. Makanya sekarang, ya Dia rohnya naik. yang bekerja. Dia naik di surga itu duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa sebagai manusia loh. Mm-mm. Dia sebagai manusia. Jadi gini loh Pak, namanya Tuhan itu kan maha kuasa kan Pak, setuju nggak kira-kira saya? Iya, Tuhan memang Mau Maha sebagai Kuasa. apa Pak, itu hak dia, boleh-boleh saja Pak, sah-sah saja. Nggak usah Iya, dipersoalkan itu. Iya, berarti Gitu loh, sebagai Pak. manusia gitu. Gitu kan? Nah, sekarang tiga tapi satu. Kalau- Satunya yang mana? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus loh Bapak. Iya, maksudnya tiga kan tapi satu. Ya kan? Mm-mm. Ya, tiga tapi satu. Satunya yang mana? Ya dia sendiri, dia pribadi dia juga itu Pak, Allah juga. Jadi bukan berarti jadi Tuhan kami orang Kristen itu jadi lebih dari satu, itu maksudnya saya loh Pak. Oke, Bapak bingung, sebentar toh? Bang Sidik. Sebentar Bang Nah, Sidik. silakan. Halo, selamat siang Leonard. Selamat sore Bang Leonard. Leonard. Kalau nggak mau bersuara di bawah aja. Halo, selamat sore Kim Skoy. Kim Skoy. Oke. Selamat Nih dengerin sore. baik-baik ya. Oh, semuanya. Teman-teman yang agama Kristen, tolong ya. Yang agama Kristen aja naik Kristen. Temenin Nelson. Ya, Kristen ya. Temenin si Nelson ya. Jadi saling bantu-membantu. Kristen, typing di bawah agamanya Kristen ya. Oke, lanjut. Jadi waktu Yesus dalam perut Maria ini gimana posisinya itu? Ya posisinya di dalam perut lah Bang. Terus maksudmu gimana Bang? Posisinya ini dia Tuhan Kemanusiaannya atau gimana Bang. dia? Ntar dulu, Host. Lama dia. Ya posisinya sebagai
Posisi yang mana maksud Bapak? Posisi Yesus dalam perut kandungan ini sudah Tuhan atau masih manusia? Waktu itu Ya Maria terserah menyembah dia kepada. Pak, mau dia jadi sebagai Tuhan, mau sebagai Roh Kudus, Ya, Allah itu maha jangan- kuasa loh Pak. Jangan Dari Bapak kamu pikir. kan, kamu kan yang iman Iya, nih. maksud saya, Bapak itu kenapa Bapak mengartikan ketuhanan Yesus dengan pemikiran kita yang sempit ini Pak? Bukan, yang saya tanya, Maria di sini menyembah siapa? Maria tentu nyembah Tuhan Pak. Tuhan siapa? Ya Tuhan lah, Tuhan Allah yang berkuasa, Yahweh, penguasa lah. Katanya menciptakan Yesus langit dan Tuhan. bumi. Katanya Yesus anaknya Tuhan tuh. Nah itu dia saya bilang kan waktu itu Yesus belum lahir toh Pak. Iya, masih di dalam perut masih dalam perut Maria nih. Gitu. Iya. Sudah Iya, Tuhan atau belum? Ya dia Tuhan. Tuhan sang pencipta. Iyalah bener lah, penguasa Oh, iya. langit dan bumi semuanya. Semuanya yang dalam terus waktu itu Maria menyembah dia. Aduh Pak, Bapak bertanya gini pusing saya Pak, belit begitu. Rasa saya gini Pak ya, kalau pertanyaan model-model begini tuh nggak memberikan wawasan buat teman-teman menurut saya. Karena apa? Kristen, Pertanyaannya Kristen tuh- aja yang naik Kristen. Nah, ya serahlah, boleh silakan. Nah, Ya, loh agama itu wajar Kristen. loh. Kan dalam perut kan Maria menyembah kepada siapa? Kepada Makanya kawan-kawan suka berdebat seperti ini nggak ada kemajuan, nggak ada gimana itu terus diputar-putarnya gitu. sebentar gimana? Gimana? Sekarang saya tanya coba, di mana ya apa namanya Trinitas ini diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Yesus? Coba di mana? Di mana Nabi Musa itu menyembah Tritunggal ini? Itu loh. Karena Yesus mengatakan begini di Matius 5:17 sampai 20 itu, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Nah, kita per nabi menyebutkan apa? Bilangan 23 nomor 19. Sang pencipta itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Sang pencipta itu Allah sang pencipta bukan manusia. 2 Tawarik 6 nomor 18. Bumi tidak mampu menampung sang pencipta. Loh kok bisa-bisanya kamu mengatakan sang sumber ini, sang pencipta ini ada di dalam perut Maria? Gimana pula kau ini? Ya serah Tuhan lah Pak, dia mau dimanapun bisa, namanya dia omnipotent Pak, Allah berkuasa Pak. Berarti Tuhan pendusta. Kenapa pendusta? Nah, dia mengatakan di dalam kitab para nabi, bilangan 23 nomor 19, apa? Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, gimana itu? Sebelum Yesus lahir itu ayat udah ada. Yang namanya Tuhan itu Pak, dia berkuasa membuat yang tidak ada. Dengar dulu Iya, Pak, motong-motong. berarti Tuhan pendusta di Bapak aja sini. yang ngomong Pak, sampai capek Pak. Bapak aja ngomong sendiri Pak. Iya. Silakan, Pak, monggo. Katanya kamu sang pencipta loh, udah ada Coba di dalam. sekarang saya tanya, coba kalau Perut ajaran Maria. Islam saya tanya, boleh nggak kira-kira? Silakan. Pak, istri pertama Nabi M itu siapa? Bagaimana? Istri pertama Nabi Muhammad itu siapa? Siti Hadijah. Agamanya apa? Agamanya apa? Kenapa? Agamanya Islam lah. siapa? Islam. Coba baca baik-baik Pak buku Bapak. Hah? Buka apa? Aduh, makanya, Mana datamu? Pak. Mana Lah. datamu coba? Nanti saya kirim. Jangan cuma. Loh. Loh, Nabi Muhammad yang membawa, Nabi Muhammad Islam yang membawa Al-Quran. Terus Sekarang istrinya saya tanya apa? Bapak, Pak, waktu Loh, Nabi, gimana sih? Mana Dengar datamu Pak. dulu? Waktu Nabi dapat wahyu, ya Pak ya. Hmm. Itu Nabi diskusi sama siapa Pak? Malaikat Jibril yang membawa wahyu. Bukan malaikat, saya tanya orang loh Pak. Hah? Dia diskusikan ke siapa Pak wahyu yang beliau dapatkan itu pertama kali? Pertama kali, Bapak aja insya nggak Allah. tahu, udah Bapak baca buku dulu ulang kalau begitu. Jadi Loh, Bapak, loh. kalau Apa saya yang nggak nanya, tahu? Bapak nggak boleh. Kalau Bapak tanya saya gitu segudang, alamak jah, nggak saya Loh, Bapak. ala macam gimana? Sekarang mana datamu? Makanya Di Bapak dalam dulu. Quran surat bentar. Di dalam Quran surat Asyura itu lengkap. 192, 195. Apalagi yang aku tanya. Sekarang kamu mengatakan tadi jangan Oke, jangan sekarang Bapak begini, jawab. gini, Bung. Ke siapa Begini, diskusinya, Bung. Pak? Gini, Bung. Boleh. Jangan kesalahanmu kau limpahkan ke orang. Akui kebodohanmu supaya kepintaranmu itu bertambah. Kamu mengatakan tadi sang pencipta sudah ada di dalam perut Maria. Padahal di dalam 2 Tawarik 6:18 kamu blunder.
Bumi tidak mampu menampung sang pencipta. Makanya kalau kamu diskusi mikir. Karena Gitu apa? loh. Karena Bapak menerjemahkan ayat itu. Nah, silakan kamu baca 2 Tawarik 6 nomor 18. Saya Siapa yang tahu, menerjemahkan? Pak. Karena Oh. Bapak menerjemahkan, saya nggak bilang salah 2 Tawarik itu loh, Pak. Karena sebenarnya demikian, karena begitu maha kuasanya Tuhan, bumi ini nggak mampu nampung dia. Tetapi makanya. dengar dulu, Pak. Bapak suka motong-motong. Nggak sehat Bapak diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, sebelum dilanjut teman-teman, itu saya udah ada upload di YouTube saya, yaitu menceritakan tentang kemualafan saya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau lihat, silakan dilihat di itu sudah saya bikin itu di atas. Mualaf Permanen TV YouTube-nya boleh ditonton di YouTube saya, Mualaf Permanen TV ya. Di situ saya mengkisahkan bagaimana saya mualafnya ya. Boleh ditonton ya di YouTube saya, Mualaf Permanen TV. Tuh, Mualaf Permanen TV YouTube saya. Silakan boleh ditonton. Oke, lanjut. Yang Kristen aja naik, Kristen. Halo, selamat sore, Anas. Selamat sore, assalamualaikum, salam. Salam pas, agama apa? Kristen. Oke, satu lagi yang itu kosong Kristen, tolong pengertiannya teman-teman. Yang Kristen aja naik, jangan yang Islam lagi. Sudah, yang Islam udah banyak di atas ya, tolong ya. Kita di sini mau diskusi, bukan mau ngobrol-ngobrol apapun ya. Nanti saya buka room satu lagi untuk ngobrol-ngobrol. Ini diskusi, jadi tolong. Oke, lanjut. Boleh nanya apa mau dilanjut Bang Sidik? Silakan. Dia udah nggak bisa bawa data. Kalau diskusi bawa data. Dia Di mana dia Nabi-Nabi kewalahan terdahulu? sama Bang Sidik. Di mana dia Nabi-Nabi kewalahan. terdahulu? Saya mau tanya yang ringan-ringan aja lah, yang biar edukasi gitu. Bang Anas atau Bang Nelson silahkan jawab pertanyaan saya. Di Yohanes 10:30 itu kan Allah dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu gitu kan. Itu kalimat itu alegori, perumpamaan atau fakta begitu? Silakan dijawab dulu. Bang Nelson. Yohanes berapa tadi, Pak? Kalau nggak salah Yohanes 10:30 ya Bang Sidik ya, yang aku dan Bapak adalah satu. Yohanes Iya, 10 iya. ayat 30. Oh iya, benar. Terus kemudian ada itu alegori atau perumpamaan atau fakta itu sebenarnya? Jadi gini, Pak. Kita biasa Nggak dijawab aja. boleh. Jawab aja Ini fakta, atau Pak. perumpamaan. Oh, fakta. Ini bukan oke. perumpamaan, Kalau- iya. Jadi Ya, oke. maksud saya supaya kita nggak salah, nggak miss, Pak, dalam mengartikan sebuah ayat. Ini kan Iya, ayat yang iya. singkat, ayat terakhir Kan nih, Pak. Bapak dari sudah perikop. mengatakan fakta, saya terima kok, nggak apa-apa. Fakta itu kan berarti ya. Terus kemudian ada lagi yang ayat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak, itu di surat apa itu saya lupa. Itu juga fakta atau perumpamaan? Bang Nelson atau Bang Anas? Ya, coba dijawab Bang Anas, boleh? Silakan. Ya, Anda juga bisa kok, cuman jawab itu fakta atau perumpamaan gitulah, enak. Yesus Ya, duduk kalau di saya sebelah jawabnya, kanan Bapak. kalau saya mau jawabnya fakta, Pak. Ada tadi Fakta. pertanyaan Oke. Ibu, siapa Berarti tadi? dua-duanya Ibu. fakta ya? Terus, Pak? Dua-duanya fakta. Nah, kalau aku dan Bapak adalah satu, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Pertanyaan saya itu. Jawab, silakan. Jelaskan. Gimana Kalau jawabannya? bapak dan anak itu satu, kenapa anak duduk sebelah kanan Allah Bapak? Jadi seolah-olah kesannya itu Tuhan itu lebih dari satu. Kira-kira gitu lah ya, Pak ya. Pak. Ya, terserah apa penjelasan Anda. Ansor, kira-kira gitu lah ya. Ya, makanya saya jelasin ketika ada aku dan Bapak adalah satu. Ketika kami umat muslim menjelaskan satu pekerjaan kan tidak terima, katanya satu hakikat, satu tubuh. Nah, sekarang kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Berarti di situ kan ada kiri, ada kanan. Nah, silahkan Anda jelaskan. Jadi dikatakan, Pak, kenapa di sebelah kanan itu menjelaskan pembelaan, Pak, bahwa ketika Yesus ada di bumi waktu pelayanan 3,5 tahun, bahwa Allah Bapa itu membela dia, makanya ditempatkan dia di sebelah kanan, sebelah kanannya seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti
Itu, Seperti yang di pengertian ada kita Allah ada lebih ayatnya. dari satu. Ah, Ada ayatnya Kenapa? bahwa Allah itu tugasnya hanya membela Yesus di dalam pekerjaannya atau gimana? Atau itu asumsi Anda? Bukan seperti itu dia Bapak Storus, Bapak Nelson. Sedikit saya kasih masukan ya. Nanti saya Boleh. jawab. Tadi ada pertanyaan Ibu Nora tadi di ayat mana Allah itu berbicara mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau berbicara itu sebelah kanan Ini itu, dialihkan atau gimana sebentar? Ini dialihkan atau gimana? Saya belum dapat jawaban nih. boleh silakan Pak, nggak Dia mau apa-apa, silakan Pak. Silakan nggak apa-apa. Dia mau tentang menjawab. bisa Dia nggak mau saya? menjawab. Dia mau Kalau menjawab, nggak Bang bisa, saya Ansor. turun aja. Lanjut, Dia mau silakan menjawab Pak. Bang Ansor. Bang Ansor dia mau menjawab. Jadi Oke, itu silakan. yang namanya berduduk di sebelah kanan Allah Bapa itu berbicara tentang otoritas, kuasa. Jadi bukan istilahnya duduk dia di sebelah kanan Bapaknya, itu berbicara bahwa Yesus itu adalah berkuasa di surga, bukan yang seperti ini anak Allah, bukan berarti ada ibunya Allah. Jadi istilahnya bukan semua yang disebut anak itu seperti anak tangga, nggak ada ibunya tangga. Jadi istilahnya karena dia adalah pada mulanya firman, dan firman itu Saya bersama tidak- dengan Allah. Gini, Pak, pertanyaan jadi saya yang namanya tolong juga sebelah kanan. Ya dengerin. tolong dengarkan dulu lah Pak. Kalau memang mau kita diskusi dengarkan soalnya dulu. enggak gini, jawaban Anda kan melenceng jauh nih. Oh, Kan gini, melenceng. pertanyaan saya itu, aku dan Bapak adalah satu, ya kan? Yes. Nah, kenapa kok duduknya di sebelah kanan? Berarti di situ kan bukan satu. Makanya Gitu aku loh. jelaskan sama Bapak, berbicara yang namanya sebelah kanan itu bukan duduk dia di sebelah kanan, tangannya duduk di tangan Bapak sebelah kanan, bukan. Itu berbicara tentang otoritas Bapak. Itu berbicara tentang kuasa, bahwa Yesus itu sudah diberikan kuasa kepadanya di sorga pun mau di bumi, di sorga sudah diberikan kepadanya kuasa. Baru saya jawablah tadi Nora sama Ibu Nora ya. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Allah telah Yesus itu Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba catat Ibu Nora, itu Yohanes 3 ayat 16. Dan biar saya baca di sini ya. Saya tahu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Saya tahu, tetapi Allah mengaruniakan anak yang tunggal untuk disalibkan. Itu saya tanya di mana ayatnya? Oh, nggak ada dibilang disalib. Ada ayat yang lain lagi, Bu. Sebelum pun itu di ayat, makanya sebelum perjanjian baru itu berbicara tentang bagaimana nanti Yesus itu datang di dunia, apa nanti panggilan untuk dia, gimana nanti cara matinya. Jadi udah dibuatkan sebelum pun beribu-ribu tahun pun sudah dibuatkan. Oke, sebentar dulu Pak Ana, sebentar. Sebentar Pak Ana, sebentar. Selamat sore Leonar. Malah turun tuh. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Jadi ini ajalah kesimpulannya. Saya juga nggak mau berdebat karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diimani, dipercayai. Jadi bacalah Wahyu, inilah kesimpulan dari semua bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Baca Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Tuliskannya lah itu, siapapun mau Kristen mau Islam, bacalah itu. Catat ini ayat ini, Wahyu pasal 1, 17 dan 14. Dan ini ayat ditujukan bahwa Yesus itu benar-benar Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, coba kalian baca itu. Jadi nggak mau saya berdebat karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Berarti hanya untuk diimani. Anda tuh tidak menjawab. Katanya mau menjawab saya. Tapi udah Ayatnya lah. mana dong? Loh, jadi Anda naik hanya untuk mengasih token baca Wahyu gitu loh. Jadi inilah. Karena kitab karena tunggu dulu, karena kitab Anda tidak perlu diperdebatkan. Kenapa perlu diperdebatkan? Karena kitab Anda itu banyak kontradiksinya, sudah beberapa kali direvisi, sehingga itu menjadi bahan pertanyaan. Oh, berarti menurut Ibu kitab kami ini palsu. Arti Alfa Omega apa Pak? Arti Alfa Omega. Yang awal dan yang akhir, Pak. Itu baca Yang itu, awal dan yang akhir. Alfa Omega adalah tidak pernah tercipta. Dia sudah ada sebelum segala makhluk di jagat raya ini tercipta. Dan tetap ada atau bentar. Itulah Bentar, saya pahamkan Anda. Dan tetap ada atau tidak diketahui bagaimana kesudahannya setelah segala makhluk
yang pernah tercipta di Itu- jagat itu- raya. Bentar, itu- bentar, itu- bentar, itu menurut, bentar, Tunggu bentar. Bang Anas, tunggu, Bentar, tunggu, bentar. tunggu. Ya, Kamu ya, cuma biar dijelaskan. ngomong dijelaskan. nggak ada beraturan gitu loh. Kalau saya ngomong beraturan, supaya orang bisa nangkap gitu loh. Jadi ini seluruhnya jadi sini. Setelah segala makhluk yang pernah tercipta di jagat raya ini seluruhnya mati, sedangkan faktanya Yesus Kristus lahir jutaan bahkan miliaran tahun setelah segala makhluk di jagat raya ini tercipta, dan dikabarkan pula mati sebelum miliaran makhluk ciptaan Sang Alfa Omega sejati. Jadi gini, masih hidup dengan secara alamiah terus bergenerasi sampai tiba waktunya kelak kiamat tiba. Dan ironisnya Yohanes yang sama dalam Alkitab yang sama, yakni dalam Wahyu 3:14 menegaskan pula bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan. Sehingga wajar saja terdengar sungguh amat geli ya kalau disebut-sebut Yesus itu Alfa Omega. Yesus itu mati atau tidak? Jadi Nah, Bapak jangan saya tanya, Yesus Itu mati menurut atau pengertian tidak? pengetahuan Bapak. Tetapi kalau menurut iman kami dan dicatat juga di dalam Alkitab kami yang kami Jawab, percayai. nggak usah menurut iman. Kalau menurut iman buat apa Kami nggak diskusi? bisa lari dari rel Pak. Kalau Iya, Bapak tanya yang secara saya iman minta, kami, ya kami jawab menurut yang iman yang membangkit- kami percayai, bukan yang menurut iman membang- Bapak itu menyatakan Alfa Omega. imannya itu. Alfa Omega itu sang pencipta, bukan Yesus. Yang membangkitkannya itu siapa? Saya tanya. Ada ayatnya itu Pak bahwa dia menyerahkan nyawanya. Yang Kalau saya tidak tanya, ada, dia mati. yang membangkitkan Yesus siapa? Saya nggak berbicara menyerahkan nyawa. Ya dia sendirilah. Dia Oh, hidup. di mana datanya dia menang sendiri? dari maut. Di mana datanya dia sendiri? Mana datanya? Oh, mana dia Dibangkitkan, Pak, Kalau itu pertanyaan yang dibangkitkan. konyol itu Bapak. Weh, Itu di kisah menyesatkan para orang. rasul 2, kisah para rasul 2:32, Allah yang membangkitkan Yesus. Jangan cuma imam buta, taklid buta di sini. Bawa data kalau diskusi. Jadi Bapak itu aja. Ah, setelah ada datanya, Bapak ini, Bapak itu, Bapak ini, Bapak itu. Ayat 1, 17, 18 bahwa Yang ayat saya itu tanya, yang ditujukan membangkitkan kepada Yesus. Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati naik ke surga dan datang nanti dia sebagai hakim menentukan orang mental masuk kalian surga ini. atau masuk neraka. Katanya Kalau Yesus Bapak bangkit tidak sendiri. percaya, terserah Bapak mau Yesus mau katanya- mau tidak percaya. Katanya terserah Bapak ini, Itu sudah dikatakan kalau mau percaya itu sama ada data fakta bukti. Yesus menyerahkan nyawanya, Makanya sementara disalib. ada firman Tuhan, Bapak. Disalib dia teriak. Disalib Sekalipun dia mereka berteriak mendengar, begini, mereka tidak disalib, mengerti. disalib. Sekalipun mereka melihat tidak mau tahu, tapi orang Oke. yang memang sudah Gantian. untuk binasa. Saya nggak dengar tidak asumsi terbuka Bapak. hatinya Saya cuma karena suka tetap pakai data. menutup hatinya Saya untuk nggak mau benar. dengar sama asumsi Silakan Bapak. Kalau nggak mau percaya terserah Iya, Bapak. saya nggak mau. Ngapain percaya asumsimu? Nggak ada juga Ngapain paksaan, percaya Tuhan aja tidak doktrinmu? memaksamu. Datamu yang saya Oke. minta, bukan asumsimu. Bang Tetapi Anas, ingat- Bang Anas, ingat ciptaan Bang Anas. sendiri. Sebentar, Halo, sebentar, halo. Nora, Bahwa sebentar. Yesus nanti yang datang sebagai hakim. Jadi Yesus Siapa yang katanya betul, menyerahkan siapa yang nyawa, benar. padahal di kayu salib dia berteriak begini, aku, mengapa aku meninggalkan aku? Begitu kan bunyinya? Kalian mengatakan dia Tuhan, padahal di salib dia berteriak begini, aku, mengapa aku meninggalkan aku? Wah, gabrul. Aku meninggalkan aku. Katanya Yesus Tuhan kan? Yesus Tuhan kan? Kepada yang menganiaya. Apa Anas, apa yang dia teriaki di salib? Apa yang dia teriaki? Apa yang dia teriaki di salib waktu penyaliban itu? El lama sabaktani kan? Benar, Eli. Alaku, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti kalau dia Allah, dia bunyinya gini, aku, kenapa aku meninggalkan aku? Begitu. Ya? Dia datang ke dunia ini memang 100% manusia. Katanya, 100% mana datanya 100% manusia, 100% Tuhan? Datanya 100 mana? Dalil mana? Udah mental tadi dalil ya? Kalau Bapak memang tidak Sayang, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau ada 100% manusia, 100 ya. Kalau ada 100% manusia, 100% Tuhan, saya berhenti jadi apologet dan saya poligami. Dengan Allah. Kalau ada datanya, kalau pengorbanan Yesus di atas kayu. udah. Kalau
ada datanya. Kalau aduh bocor halus ini, bocor halus. Bocor halus. Gantian, udah. Jangan sesatkan manusia. Ngapain percaya sama asumsimu? Aduh bocor halus ini. Kau percaya Aduh, atau tidak percaya Bos. terserah Bapak. Tetapi saat ini Bunda, turunkan aja Bunda. Turun aja, turun. Bocor halus ini, bocor halus. Kejang-kejang bocor halus. Saya heran ya kalau orang Kristen kalau sudah Gara-gara Pak dijawab, Sidik ini. udah gitu loh. Enggak, Bisa pokoknya gara-gara Pak Sidik. Bang Bro gini kan saya tanya, kalau ada datanya 100% manusia, 100% Tuhan, saya berhenti jadi apologet terus saya poligami gitu loh. Kalau ada. Ini Pak, Aja Bang pemahaman Sidik. kita Bang Sidik. Pak. Oke, teman-teman. Jadi apa hubungannya ke poligami, Bang Sidik? Halo Pak. Apa hubungannya ke poligami? Teman-teman Ini yang aja 700 kan sebentar. Yesus itu kan 100% Tuhan, 100% manusia. Kita bicarakan saja yang 100% manusianya. Di sini kan kalau 100% manusia itu banyak sekali. Sore Bang Jack, sore. Silakan. Kita ini aja ya diskusi yang Sare pancing. Oke, sebentar. Iya, jadi gini, Yang itu tadi gara-gara Pak Sidik 739 ini. orang itu kalau Banyak mau orang lihat ngomong itu terus di gara-gara Pak Sidik, Mualaf bukan? Permanen TV YouTube saya. Itu di mana saya menceritakan kemualafan saya. Di YouTube saya Mualaf Permanen TV ya 730 orang nih. Di mana saya menceritakan kemualafan saya ada di YouTube saya di Mualaf Permanen TV. Itu sudah saya kasih namanya ya. Oke, silakan lanjut. Kita Oke, baik ya. bicarakan Jadi saja gini, yang 100% manusia di sini biar enggak Ya, ini ya, kita ya. kan Jadi, membicarakan oke. manusia enggak menyinggung Udah, karena udah, Tuhan Pak. gitu. Oke, terima Enak. kasih Pak ya. Jadi gini, sebenarnya ini kalau saya sendiri sih ya, ini kan semua kitab ini kan udah finish, sudah selesai. Artinya Alkitab pun kan udah kejadiannya kan udah 2000 tahun lalu. Siapa bilang Artinya- finish, Bang? Siapa bilang finish? Ini saya garis bawahi dulu. Enggak, nih, gini, jangan berlanjut. sebentar Pak. Kalau kami Pak, Alkitab ini hanya satu lagi nubuatan Pak, yaitu kedatangan Yesus Enggak, Kristus. kamu gitu bilang loh. finish tapi tiap berapa tahun direvisi. Buat Apakah kami udah Pak, buat finish? kami, buat kalian nggak tahu dah. Saya buat kami, buat kami. Mulai, Yang Pak, ansor mulai. direvisi, Sebentar yang Pak. direvisi Kita itu bisa yang diskusi nggak finish Pak? apa yang Kalau nggak bisa saya tidak? keluar aja dah. Ya. Kalau nggak Nah, bisa kamu diskusi. takut menjawab ini. Kalau revisi Jangan belum keluar, Bang finish. Jack. Harus kuat Bang Jack, jangan keluar. Bisa nggak bicara saya sebentar Iya, Pak. silakan, kayak Bang silakan. Albertus nih, air kuat. Payah Bang Jack Iya, ini. iya. Baru Sebentar, gitu sebentar. aja udah Bukan kabur. gini. Ini Bukan gini. ini di teman Gini. di samping Bapak itu Kita kan Kristen gini. loh, itu. Teman Kita kami itu. ini kan sebentar Pak. Biasa diskusi itu. Kita ini Santai kan aja lah bangsa yang Pak, berada. gitu kan. Santai aja. Ini kan Pancasila ya Bang. Weh Nelson, Teman itu. jangan kau bawa HP kau ke toilet. Berak pula kau bawa HP kau berak. Jadi Soalnya Jatuh, lama Pak. sekali dari tadi. Jadi buat saya sih gampang ya. Jadi gini. Weh Nelson, Jadi gini kau ya. berak Kami kau kan- bawa HP kau. Enggak lah, mana ada enggak. Ya, terus Pak Jack. Jadi ya, Silakan Pak Jack, silakan Pak Jack. Gini. Alkitab ini kan yang menuliskan nabi-nabi dan para rasul. Jadi udah berlalu gitu ya. Jadi artinya ada sosok yang datang dari surga, inkarnasi, jadi manusia, ya. Terus dia datang dari surga, inkarnasi, dia wafat, dan kematiannya juga yang sosok ini dia tahu hari kematiannya dan kebangkitannya, dia tahu. Dia bangkit, naik ke surga, dan dia menjanjikan akan datang lagi untuk menyelamatkan atau membawa orang yang percaya kepadanya. Itulah yang kami imani. Kami tidak mau mengikuti kalau ada sosok yang masih ada dalam kuburan, karena bagaimanapun dia nggak tahu di mana surga. Yang jelas Yesus dia datang dari surga dan dia nanti akan datang lagi, kan gitu kan. Ini kan ceritanya kan simpel sebenarnya. Hanya Simpel, kita Pak. mau sebentar Pak, mau atau tidak menerima keselamatan itu. Urusan kita nih, kenapa Yesus mati, kenapa itu semua udah ada tertulis, udah ada nubuatan-nubuatan, semua udah jelas. Karena semua di perjanjian lama itu ada benang merahnya. Oh ternyata kita tahu, oh Yesus itu sebagai penebus, biar jangan manusia itu mati kekal, binasa kekal. Jadi artinya Allah yang kami sembah, dia Aduh, mengasihi khotbah malah.
Sebentar, Oke, sebentar, Pak. Bapak udah terlalu banyak. Saya minta data. Jadi gini, Yohanes 1:29 silakan Bapak Gini, jelaskan Pak. ke saya. Baca dulu Yohanes 1. Jangan terlalu banyak. Enggak. Mau diskusi atau mau ceramah? Kalau ceramah di gereja. dengar ceramah Bapak. Nah, Bapak saya- mau ceramah di gereja. Silakan Kita Bapak mau jawab diskusi. Yohanes 1:29. Silakan. Gini. Jawab aja Gini, Yohanes saya- 1:29. Sebentar. Saya datang Saya di nggak sini. mau. Udah terlalu panjang. Saya nggak mau Sebentar. dengar ceramah Bapak. Enggak, saya Kita mau bertanya di diskusi, sini Pak. bertanya. Kita Saya mau bertanya. diskusi. Kan kita mau diskusi kan? Kita Iya, mau tapi diskusi, bukan Bapak. mau Ini dengar ceramah, Bapak. katanya diskusi Bapak terlalu gini aja deh, panjang. gini Kalau aja. tahu Bapak nggak gini. ini, Bapak kalau mau enggak, menjelaskan kalau enggak, ini, gini. Bapak buka live sendiri, Pak. Buka live sendiri. Buka live Bapak sendiri aja silakan, sana. Pak. Buka live sendiri, Pak. Bentar. Jangan masuk ke room Gini, diskusi, gini. Pak. Ya, sabar. Bapak udah Iya, bisa live ini itu, Bapak udah bisa live. Pak Cek Bapak menjawab, mendingan udah. turun, Enggak, Bapak live aja jangan, sendiri. jangan. Bapak Ini jelaskan gini, lagi ceramah Bapak di sini, ceramah bagaimana tentang ngomong. Kristen itu, gitu Pak. Ini kita mau diskusi, Pak. Jadi gini. Aku Gini jelasin. apa? Gini apa? Udah turun. Kalau cuma mau ceramah turun. Jangan turun Pak Sidik. Gimana dari Pak Cek tadi disuruh ikutin aturan gantian aja. nggak mau. Menjawab aja. Apa ini? Jangan Bang Jack diam dulu. Bang Jack diam dulu. Iya. gitu loh. Bang Jadi Jack gini, diam dulu. kan. Iya, Bang Jack diam dulu. Bang Jack udah selesai. Udah selesai ya. Tolong Bu Nora itu. Oke. Saya di sini Ya, mau datang siapa yang mau bertanya. ya tunggu. Iya, kau tadi udah dikasih waktu, kau nggak bertanya, kau bernarasi terus. Kamu udah cukup narasinya gini, ya. aku kan gini, Katanya kamu lebih saya kan mempercayai, dengar dulu, kamu lebih mempercayai yang sudah ke surga, ya kan? Kau tidak mempercayai yang ada di kuburan, ya. Nah sekarang sudah ada yang mau menanggapi. Sekarang udah ada yang mau menanggapi, jadi diam. Kalau nggak diam kau turun. Bukan itu. Oh, Gini, diam dulu. pertanyaan saya. Nanti pertanyaannya. Dengar Nanti dulu. pertanyaannya. Enggak. Gini, Diam dulu, sebentar. diam. Kamu Pertanyaan diam. saya, Gini. Turun Cepat. nih. Apa pertanyaanmu? Apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Itu yang saya mau tanyakan gitu loh. Kenapa kemana-mana kalau Biar mau kita tanya itu Nah, aja. tadi kan ngomong Itu yang saya tanyakan. Apakah Yesus itu adalah Oh, Nabi iya, Isa? iya. Kalau ya, biar kita diskusi gitu loh. Itu pertanyaan Oke, saya. tunggu dulu Bang Ansor. Apakah Nah, Yesus itu kalau adalah kalian- Nabi Isa, itu pertanyaanmu? Dengar, diam dulu kau. Iya. Apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Akan dijawab menurut Al-Qur'an, kau tidak bisa membantah. Oke? Silakan. Oke. Silakan jawab Bang Sidik atau Bang Ansor, silakan menjawab. Salah satu. Jadi gini ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ya, Ibunda Maryam tidak dikenalkan dengan laki-laki gitu ya. Tidak dikenalkan dengan laki-laki. Jadi kalau kamu menganggap Isa dan Yesus itu sama, beda. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an Ibunda Maryam tidak diperkenalkan dengan laki-laki, tidak seperti tertulis di dalam Bible-mu. Sudah bertunangan, sudah mengambil kesucian dari mana coba? Di dalam Matius 1:24-25 Yusuf mengambil istri Maria, sudah mengambil istri Maria, Yesus belum lahir. Jadi gini, Pak. Nah, jadi gini Sidik. apa? Pak Cek. Itu sudah dijawab, Pak Cek. Itu sudah dijawab ya. Jadi Pak Sidik berbeda. bilang Ya, bahwa jadi- Yesus, bahwa Yesus Iya dong. bukan Nabi Isa. Iya, Nabi Isa Iya. diangkat di dalam Al-Qur'an diserupakan, berarti Ya. yang kalian sembah itu yang diserupakan kan? Gitu. Iya kan? Nah, Jelas dong. Gini. Ya, gini Sudah apa? dijawab. Ya itu tadi jawabannya. jawab. Nabi Isa diserupakan, Gini, berarti yang kalian jawabannya sembah Pak itu yang Sidik. diserupakan. Gini, dengar dulu pertanyaan saya. Tadi kan apakah Yesus Ayo. itu adalah Nabi Isa? Ayo. Jawabnya Sidik tadi. Sekarang saya Bukan. tanya. Bener kan? Dengerin Bang Cek, Enggak, dengerin sebentar ya, dulu, dengerin Sidik. sebentar. Iya kan, Jawabannya Pak dengerin Sidik kan dulu. tadi Anda kan bukan sudah kan? Bener nggak, bertanya. Sidik? Anda kan sudah bertanya, ini dijawab begini. Kalau Yesus yang disalibkan dengan Isa di Al-Quran tidak sama. Ya sama. Karena Yesus disalib, Isa dinaikkan ke langit, Ya. diselamatkan oleh Allah. Itu masalahnya. Nah, Nggak yang sama lah. ditanya kan Yesus itu yang disalib itu siapa? Wih, Iya, Bang jadi Jack, bagus lah. Bang Jack, Artinya Bang gini, Jack, kau dari- nggak mau Iya, nanya? Bunda Ma- Enggak, tunggu dulu. Bang Jack, kau nggak mau nanya, kenapa Nabi Isa harus dinaikkan sementara Yesus disalibkan? Kenapa kau nggak nanya itu? Kenapa kalian orang Kristen tidak pernah bertanya? Kenapa, gini. umat Muslim, Isa tuh dinaikkan, Nabi Isa dinaikkan, Gini, tapi Nora. kenapa Gini, tidak disalibkan? sebentar, Padahal ceritanya, dengar dulu kau dengar dulu kau kan tadi bernarasi. Sementara Nabi Isa itu juga pada waktu itu mau dibunuh.
kan? Tetapi Allah menyelamatkan dia dengan mengangkat dia ke langit kedua. Tapi kenapa di cerita kalian malahan Nabi Isa tuh Yesus tuh memang sudah ditangkap terus disalibkan. Sementara pada waktu penangkapan Yesus di Taman Getsemani itu murid-muridnya lagi pada tertidur loh. Jadi apakah yakin murid-muridnya? Dengar dulu kau. Sedikit lagi saya 5 detik aja. Jadi apakah murid-murid Yesus itu yakin pada waktu mereka tertidur tidak menjaga Yesus di Taman Getsemani itu Yesus atau bukan? Coba itu. Sementara orang Yahudi itu masih ragu-ragu. Waktu mereka mengatakan bahwa Yesus itu yang sudah disalib, mereka ragu-ragu. Kenapa kalian ini mengaku bahwa memang itu Yesus? Si Nora nih nggak tahu. Jadi Nora gini, kalau kita bahas Alkitab, yang kita bahas ini tentang Nabi Isa. Jadi tadi pengakuannya Sidik bahwa dia udah mengakui Yesus dan Nabi Isa itu berbeda, kan gitu kan? Beda dong. Jadi artinya kita kan bahas nih tentang Nabi Isa, karena buat saya Nabi Isa ini sangat misterius gitu loh. Pertama, dia tidak disalibkan tapi diserupakan. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira yang diserupakan ini siapa gitu loh? Nabi Isa bukan diserupakan. Tunggu dulu bang, Nabi Isa nggak diserupakan, tapi yang disalibkan itu yang diserupakan. Jangan kau salah. Iya, yang kamu sembah itu yang diserupakan. Iya, yang maksud saya yang gini, yang disalibkan, yang diserupakan ini siapa namanya, sosoknya siapa gitu loh. Al-Quran tidak menceritakan itu. Al-Quran tidak menceritakan. Kenapa? Loh, terus kenapa? Kenapa? Jack. Emang ada apa Bang di situ? Jack, kalau soal serupakan itu nggak penting, Bang Jack. Kenapa nggak penting tuh? Kok nggak penting? Contohnya Gimana siapa sih? itu nggak penting. Nah, makanya kamu Yang kan dulu. disuruh berpikir bukan disuruh Yang penting itu gini loh. Dengerin dulu. Kok nggak penting? Biarin. Gimana sih? Ajar Bang Bro, Kristen sama Kristen. Kami umat Muslim berpikir ya, disuruh Ajar Bang Bro. berpikir Sebelum saya ajar Bang Bro aja yang ajar. demi kebenaran. Pansor. Dalam hal Gini ini, pansor. Aduh, Gini loh. Sebentar pansor. Dirocos Gini loh. saja kamu nggak bisa Dengar dulu pansor gini loh. Nggak penting. Bang Kamu Ansor, gini, biar dulu dia kamu- dengan si doa kepada Yesus tuh, bro admin. Sebentar Ansor. Kalau kamu Ansor gini ya, kamu digantikan gitu loh. Kamu merasa nggak? Kasian nggak? Kalau Kasian kamu gimana? tidak tahu apa-apa, tidak tahu urusan apa-apa, kamu menggantikan posisi sosok yang mau dibunuh. Emang kamu lebih tahu daripada Sang Pencipta. Inilah kau. Nah, Iya kan? itu Emang masalahnya. itulah kau. Saya bilang, Kamu kalau begitu Allah karena itu lebih mentuankan tahu manusia. daripada Sementara kamu. kamu aja Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah Yesus, kalian sembah. Kena prank Paulus kau itu. Kau kena prank Paulus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Ayo. Ini jurus Ayo. Paulus ini. Ayo, jawab dari tadi kamu cuma bertanya terus. Bang Sidik. Di mana? Gini, Di mana? Di mana? Sebentar, Sidi. Di mana? Yohanes 5:30 melainkan kehendak Dia yang mengutus Yesus mengatakan sembahlah Yesus mana? Makanya kalian mau cari tahu aja. Tuhan pula yang bukan katakan Tuhan kau katakan Tuhan. Di mana Yohanes 5:30 Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Yesus, dari diri sendiri, melainkan kehendak Dia. Kalau nggak jawab saya turunin. Dari tadi kau ngerocos. Di mana kehendak Bapa mengatakan sembah Yesus? Ayo. Sebentar, Sidi. Ayo sudah terlalu banyak narasimu, kalau enggak diturunin. Di mana jawab dulu, jawab. Jangan ketakutan. Bang Gini, Sidik, Sidi. tunggu dulu. Ya. Gini, Satu menit Sidi. ya, Gini. 1 menit. 1 menit, Iya, 1 menit. Gini loh. Sebentar ya. Pertama ya, yang diserupakan ini kan kita kan sangat kasihan gitu loh. Ini tidak contoh nih ya. Kenapa ini nanti terjadi asumsi liar gitu loh. Apakah yang diserupakan ini Kenapa masih kau lajang? kasihan pada yang diserupakan, tapi kau nggak kasihan kepada Yesusmu waktu mau disalib? Kan kau bodoh. Yesus aja dibunuh. Yesus aja dibunuh kau iyakan kan? Dengar dulu. Aja. Kita gini loh. Yesus Ini kan aja ada- dibunuh, ditombak. Dengar dulu. Kalian kan gini. Contohnya. Sebentar, Sidi. Ini lagi ngemis, Di mana? lagi ngemis Al-Qur'an gitu. Di mana Sang Pencipta di mana Sang Pencipta meminta pengorbanan manusia? Mana Jack? Mana? Oke, Bang Jack, Sudah. lebih bagus. Kasih waktu, Begini kasih Bang waktu. Jack, kita kasih dulu sama Bang doa kepada Yesus, Bang Bro Admin. Ayo, diam dulu Abang sebentar aja ya. Sudah diam kamu, Ya, diam dari tadi jangan kamu, dari tadi. sebentar. Dari Diam. tadi kalau enggak gue turunin Diam, kamu. diam. Dari tadi kamu Diam. ngomong. Iya. Nanti setelah Bang Jack, Bang Bang Jack. doa ini ngomong, baru Anda bisa menambah.
Jadi biar enak. Jadi jangan kamu saja yang berasumsi ya. Ya silakan Bang. Bukan berasumsi, orang bertanya kok gimana berasumsi katanya. Sudah. Nanti aja. Bang Ya Jack, saya oke bantu, nanti aja tenang Bang aja. ya. Oke Bang Jack nanti aja ya. Ya, ayo Bang Bro. Ya izin, saya bantu Bang Jack, tenang aja Bang Jack. Kalau soal siapanya memang nggak begitu penting sih. Jadi seharusnya pertanyaan itu begini. Ada karakter Yesus dengan ada karakter Isa. Tadi dikatakan sudah berbeda ya. Maka lakum dinukum waliyadin ini berlaku kalau sudah berbeda. Kalau sama berarti belum berlaku kan begitu. Nah ada dua karakter yang berbeda. Pertama begini, Yesus karakternya dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan banyak orang. Isa mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Pertanyaannya, kenapa Allah melakukan hal itu atau mengizinkan hal itu? Mengizinkan Isa mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Nah, saya bantu Pak Bang Jack, silakan Pak Sidik. Dia bedakan. Kalau Nabi Isa menciptakan burung gitu loh. Mana Yesus menciptakan burung? Ayo. Mana? Ya, Jack jawab Jack. Pertanyaannya itu. Jack, Nabi Isa menciptakan burung. Apa yang diciptakan Yesus? Saya tanya. Gini ya Sidik. Ya jangan jawab. Nabi Isa menciptakan burung. Apa yang diciptakan Yesus? Jawab aja. Nabi Isa menciptakan burung. Apa yang diciptakan Yesus? Jawab dulu. Jawab apa yang diciptakan Yesus? Lebih hebat mana Yesus sama Nabi Isa? Jangan Lebih hebat mana Yesus sama Nabi Isa? Saya tanya. Yesus apa yang diciptakan? Apa yang diciptakan Yesus? Apa yang diciptakan Yesus? Coba apa yang diciptakan Yesus? Apa yang diciptakan Yesus? Saya masuk ke komando ini hanya untuk bertanya gitu loh. Tapi kalau kalian nggak mampu menjawab, ya sudah selesai, nggak apa-apa. Ya udah selesai. Apa yang diciptakan Yesus? Nah kalian apa yang diciptakan Yesus? Ini Sidik ya, saya kasih tahu ya. Namanya kitab suci. Berarti ada dua karakter yang sama lebih mulia Nabi Isa. Karena apa? Maryam tidak dikenalkan dengan laki-laki. Tidak ada bertunangan. Tak seperti dalam Bible-mu. Yusuf mengambil Maria sebagai istri, Yesus belum lahir. Kalau saya, pemikiran saya ya, nggak logis kalau saya nggak berhubungan suami istri, betul? Jelas. Gini ya. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi perempuan itu Ibunda Maryam disucikan. Nah, sekarang kamu jawab, apakah kamu sudah tidak berhubungan suami istri? Jawab. Gini Sidik. Jawab. Jawab aja. Kamu kan adakan perbandingan. Kita adakan perbandingan di sini. Jawab. Bang Jack. Jawab. Bang Jack jangan gini-gini. Halo Bang Jack. Oh ya. Oke. Nelson kamu yang jawab. Oke. Nelson kamu yang jawab, Bang Jack diam. Iya, coba kalau versi Kristen Pak, terserah Bapak percaya atau tidak. Pak, kita nggak bisa memikirkan pekerjaan Tuhan dengan logika kita. Tadi Bapak bilang kan, kalau manusia begini nggak mungkin nggak berhubungan. Pak, Maria itu sampai Yesus lahir dia nggak ada berhubungan. Alkitab saya catat demikian Pak. Jadi itu pada zaman itu. Sebentar. Pak. Ini bagus sekali Bang Nelson. Bang Nelson, kita ini fokus dulu yang diserupakan ini. Karena kalau ini yang diserupakan kenapa ditanyakan? Ini fokus yang dulu diserupakan gitu loh. kenapa Karena gini ditanyakan? loh. Kalau yang diserupakan ini kalau nggak clear gini loh, karena gini dalam Alkitab sama itu saya dua dari orang perjanjian beda lama karakter sebentar, dari perjanjian Islam lama mengajarkan sampai perjanjian baru, Islam mengajarkan tidak ada apa yang kata-kata tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Manusia tidak bisa mengada-adakan. Enggak seperti kalian. gini Ya. Sidik, ya. Enggak seperti kalian. Tambah-tambah ayat di dalam Bible-mu. Ini Kasihan kamu. Oke, Bang Jack begini ya. Dengar saya sedikit saja, satu aja ya. Bang Jack, kalau kamu menanya siapa, itu berupa siapa? Siapa yang diserupakan? Itu memang dalam Al-Quran Gini, tidak Nora, menceritakan. sebentar, Dengar kau dulu. Gini, Nora. Kau dengar, budayakan mendengar. Jadi gini aja, saya membudayakan. turunin Tunggu, dulu aja. Nelson, kau diam dulu, Nelson. Gini aja. Nah, jadi kenapa Allah mengangkat Nabi Isa pada waktu Nabi Isa itu mau dibunuh? Karena apa? Allah tuh mau memuliakan utusan-utusannya. Masa sih utusan-utusan yang dikirimnya itu harus mati secara mengenaskan, harus mati secara terhina seperti yang kalian lakukan? Tidak ada. Jadi gini aja. Jadi Pak. fix ya. Bang Jack, kalau kau masih ngotot, Sebentar. ngeyel kau turun. Turun dulu Jadi ini kau Bang diam Jack. dulu. Sebentar. Turun aja ini bocor halus ini, Nelson, gak ada kau ilmu, sebentar dulu Nelson, kau Gak sebentar. ada ilmu, bocor halus ini anak.
Dek, kamu Jadi terlalu Bang Jack, Ini, Nora. kau kalau Bentar, John. tunggu dulu Nelson. Ini, Nora, Diam dulu kau sebentar, Nelson. sebentar. Dari tadi kau kan Sebentar, sudah ya. berbicara. Kau Bang Jack diam dulu. Kalau Jadi saya memang- bilang, kau diam Sebentar. dulu Jack. Kau diam dulu Jack. Jurus orang Kristen kayak Jack gini. Jok. Paulus mau diturunin Jack gitu. Jok. Jack Jok, kau diam dulu ya Jack Jok. Diturunin aja dulu, dia diturunin dulu. Jackpot, Di Bang dengar Jack. dulu Jackpot ya. Jadi Allah itu sungguh baik. Dia tidak mau menghinakan utusan-utusannya dengan cara seperti yang kalian buat. Masa sih bisa utusan Allah itu anaknya Allah kalian Nora. bisa salibkan? Kalian Udah, yang ini, ambil-ambil. udah fix. Kalian yang ngambil-ngambil, weh, gereja Nabi Isa. Iya, iya. Apa? Gereja Nabi Isa Nora, itu Nora, kenapa? Nora. Kenapa Memang, kalian Nora, ambil-ambil tanya Isa? dulu. Sebentar. Kenapa kalian ambil-ambil gereja Sebentar Isa itu? dulu, Aduh, Kalian. weh, Ini jawab pertanyaan dulu, saya. jawab. Sekarang gini. Nora. Bible 2011 itu Isa semua, Isa Sebentar, semua, nggak ada Yesus. Sebentar. Jawab, jawab. Jawab gereja Nabi Isa itu, gereja Isa, gereja Isa itu banyak. Jawab, Bang Jack. jawab. Bang Jack, Jawab kamu aja. buka komalmu. Udah, saya sudah kamu buka jawab. komalmu. Nanti baru diskusi sama yang Kristen yang lain ya. Ya. Kayaknya kalian Diskusi aja sama sana. Kayaknya kalian ketakutan ya. Enggak. Kalau aku bertanya, Al-Quran kalian tidak ketakutan. menjelaskan tentang siapa yang diserupakan. Jelas ya? Udah jelas. Gak usah terlalu banyak nanya, Ngana. Kau ya. Sekarang kamu jawab, kenapa gereja-gereja itu ada gereja Isa? Gereja Isa Al-Masih. Ayo jawab. Dan Bible 2011 itu Isa Al-Masih semua itu. Jawab. Jawab. Kita fokus dulu. Jawab. Gini loh. Jawab. Nah, Jawab gini aja, ya, jawab. gini loh, Saya gini tanya loh. kenapa gereja Isa Al-Masih itu Sekarang ada. Jawab. Nah, gini. Jawab. Kenapa kamu nggak mau jawab? Gini, Saya gini, sudah gini, gini, katakan gini. tadi kan beda. Menurunkan peminat soalnya si Sebentar, Jack Kenapa ini. kamu nggak mau Turunin aja. jawab, Jack? Turunin aja. Kenapa kamu nggak mau jawab? Gini. Iya, Gini, kenapa gini. gereja Isa Al-Masih itu ada? Bentar, aku ngomong dulu Kenapa ya, kalian gitu. membuat gereja Isa Al-Masih? Gini Sidi. Jawab aja kenapa Gini, Bible 2011 itu Isa Al-Masih jawab. Waktu mulai saya SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya baca buku-buku dongeng, buku-buku sejarah, tidak ada kata-kata diserupakan gitu loh, nggak ada. Kalau Yang kita saya sampai ada tanya, kata-kata yang saya diserupakan, tanya, jangan ambil ini kan- Bible-mu itu Lukas 1 sampai 3. Oke. Kitabmu kitab penyelidikan. Kitabmu Gini kitab loh. penyelidikan. Oke. Enggak. 45 Ini kan- kitab kanon yang diambil cuma ini 4 kan ya. meluruskan. Meluruskan Gini. apa? Baca. Jackpot. Lukas 1 sampai 3. Kitabmu kitab penyelidikan. Jackpot, Ya. Jackpot. Sidik, Kalau silakan, saya, Udah, kitabmu ngasih kitab tahu. penyelidikan. Tunggu Bang Sidik. Udah jelas. Bang Sidik. Kalau Baca. misalnya di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa memang Yesus Isa diserupakan bagaimana? Gimana?